menunjang pengoperasian kapal harus. Terima kasih ya. Jadi latar belakang terlahirnya kegiatan ini dengan tema yang kita usung ya untuk terkait dengan pengendalian frekuensi radio dalam rangka mendukung perekonomian, itu ada pemikiran sederhana saja bahwa pertama masyarakat itu membutuhkan suatu perubahan dari aspek ekonomi, tentunya dari sektor komunikasi dan informatika perlu mensupport itu. Bahwa dari sektor ekonomi ini kalau kita kenal lagi bahwa di zaman sekarang ini kan digitalnya sudah sangat terasa semua. Dan di dalam bungkusan digital itu ada infrastruktur, ada sumber daya yang dimanfaatkan, yaitu frekuensi radio. Kecepatan dalam hal mengirim data, kemudian mengkoneksi poin satu ke poin yang lain, dari sisi pengguna dan pelanggan dan lain sebagainya, itu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Yaitu salah satu contohnya itu frekuensi radio. Kebetulan kami di Loka Monitor Manokwari ini mempunyai tugas pokok dalam hal pengawasan, pengendalian penggunaan frekuensi radio dan menjamin tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi kami punya kewajiban secara langsung untuk menjaga frekuensi radio ini agar tertib, sehingga penggunaan untuk kepentingan ekonomi, pemerintah dan lain sebagainya itu bisa berjalan secara baik. Ada catatan terkait dengan pemanfaatan? Ya baik. Tentunya kalau melihat dari catatan yang tadi sempat disinggung oleh materi bahwa salah satu contoh konkret terjadinya gangguan di frekuensi pelayaran, katakan gitu, ada suatu kapal harus berlayar, kapal niaganya harus dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, dan itu membutuhkan panduan, dan apabila itu terganggu itu tentunya akan mengganggu sekali pelayaran itu, sehingga pengiriman logistik dan lain sebagainya pasti terganggu. Nah itu pernah juga terjadi, seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu ada alat indikator untuk emergensi itu juga sempat terganggu. Akhirnya kapal itu tidak layak untuk jalan karena dia harus mempunyai sarana itu harus dalam posisi on, tidak boleh terganggu. Nah, apabila terganggu, tentunya dari administrasi pelabuhan itu akan mengkat bahwa kapal itu jangan berjalan dulu karena masih ada kendala teknis. Nah, itu kami harus menyelesaikan itu gangguan frekuensinya. Itu salah satu. Kemudian yang berikut juga ada contoh bahwa di beberapa waktu lalu di penerbangan di daerah pelabuhan bandara di Manokwari itu juga ada frekuensi navigasinya yang terganggu, dan itu mempengaruhi tertundanya penerbangan itu. Itu kami wajib untuk melakukan penanganan itu. Dan itu kami punya kewajiban, kami ada namanya layanan gangguan itu kami ada. Jadi ada dengan sekarang sudah punya aplikasi Trouble Ticket namanya. Jadi masing-masing pengguna frekuensi radio bisa langsung mengakses sistem itu untuk melaporkan ke kami menggunakan fasilitas aplikasi Trouble Ticket itu. Khusus bagi pengguna-pengguna yang sudah tercatat izinnya. Next, komunikasi yang kami setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, ternyata kegiatan sosialisasi hari ini sangat penting sekali. Bahwa frekuensi radio ini mempunyai pengaruh sangat di mana-mana. Saya tadi katakan kepada kepala Loka Monitor ini bahwa ini kegiatan hari ini untuk frekuensi radio penting sekali. Mengapa? Karena kalau frekuensi radio ini tidak dikontrol atau tidak diawasi dengan baik, ini dia berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan bahwa frekuensi radio ini penting sekali. Dengan demikian, bagi siapa yang menggunakan ini, itu wajib hukumnya untuk dia harus memberikan laporan kepada petugas yang bertanggung jawab. Mungkin hal itu. Untuk saat ini kami baru mengikuti kegiatan dari Loka Monitoring ini, dan ke depan nanti kami akan membangun komunikasi dengan mereka, karena kami rencana Kominfo ada punya radio untuk Kominfo. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Ketua bahwa nanti untuk persyaratan selanjutnya nanti kami komunikasi dengan petugas-petugas mereka. begitu dalam menunjang Pak Kadis dan Pak Ketua Loka,
kami di KSOP Sorong itu tugasnya sebagai petugas untuk memonitor dan melihat kondisi keselamatan kapal dari sisi konstruksi, kemudian alat-alat komunikasi dan alat-alat yang lainnya yang dapat meningkatkan keselamatan kapal. Jadi kami sangat sensitif dalam hal radio, penggunaan radio kapal. Bahkan di kapal itu ada yang namanya sertifikat keselamatan radio untuk kapal barang. Nah, salah satunya Pak Saleh sebagai merit radionya yang punya tugas untuk memeriksa apakah kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi berupa radio, kemudian radionya itu memenuhi syarat atau tidak, dan sebagainya. Next, komunikasi yang